gue samar-samar gue ngeliat apa dari bokap. Seng, ular. Seng, kakek-kakek. Seng, cewek rambut panjang. Terus Om Ipul gini gitu. Nah terus dia ke kakak gue gantian kan, dia iniin kakak gue diginiin. Udah kita baca, udah, alhamdulillah kata Om Ipul. Gimana badannya katanya. Terus bokap sama kakak gua, iya ya kok enteng ya badan. Ini kenapa Pul, kata bokap gitu. Ya jadi gini pak, bapak itu sebenarnya basicnya memang pernafasan, cuma pernafasan itu ada yang murni ada yang tidak. Ini tidak murni kata dia. Jadi pernapasan bokap ini nggak murni pernapasan ilmu pernapasan, ini udah diisi lah gitu. Dan isinya sembarang sama gurunya itu. Jadi memang kakak gue cerita, jadi waktu ada zamannya ada tawuran antar sekolah, kakak gue itu lagi lempar-lemparan batu, kakak gue lewat naik motor, kakak gue gak kena sama sekali, temennya yang dibonceng sama dia kena tuh, kakak gue gak kena sama sekali. Nah ya kata oh itu ya janganlah kita pakai kayak gitu-gitu katanya, kata beliau. Oke lanjut ya, itu udah cerita kakak gue balik lagi ke Jakarta kan, ke rumah yang di rumah dinas udah selesai direnov, kita baliklah ke sana. Terus di sana ternyata belum selesai kejadian anehnya. Jadi rumah itu memang bersih, dalam artian bersih. Nah, beberapa lama setelah kita pindah lagi ke rumah dinas, banyak bener ini cerita di Kendari itu yang gila-gilaan lah. Suatu saat gue balik, terus kan kita bawa kunci rumah masing-masing. Pas gue mau buka pintu dengan kunci, gue masukin ke lubang kuncinya. Itu mau gue putar tuh, tiba-tiba dari atas ada silet jatuh. Gue lihat ke atas dong, apaan tuh? Dan gue bukanya dan ceknya, dan gue ambil silet itu, gue ambil tisu, gue lilit-lilit, gue buang ke tempat sampah yang di luar tuh dengan PD-nya gitu. Ya kan? Nah, gue kunci lagi tuh ke pintu rumah. Kejadian berikutnya bokap pas pulang kerja, ya bokap tinggal jalan doang kan ke rumah dari kantor, sama gitu juga, silet juga. Terus kebetulan Om Ipul lagi bantuin bawain beberapa barang dari kantor ke rumah. Pul, ini apa nih, ada silet jatuh. Mana pak, katanya. Astagfirullahaladzim, kata mama. Kenapa Pul? Ini ada yang mau ngirim ke bapak, katanya. Tapi gak masuk karena udah saya pagerin pak, insyaallah, katanya. Terus pas itu gue keluar kan, gak denger bokap sama Om Ipul ngobrol, gue keluar lah. Kenapa pak? Ini ada silet gini-gini, kata Om Ipul dikirim. Lah tadi Kiki juga buka pintu gitu. Waduh, kata Om Ipul. Jadi nanti malam saya coba dari rumah, saya bantu, katanya. Silet. Gila lah itu. Nah, yang paling parah ini ada dua kejadian paling parah lagi. Ya karena bokap ini kan bisa dibilang pejabat ya saat itu ya. Cuman ada aja lah orang-orang yang iri gitu dengan bokap. Dilalahnya memang ada kejadian waktu itu nyokap itu sakit. Ada beberapa hari nyokap sakit. Nyokap itu badannya kayak timbul bentol-bentol, terus ada bersisik gitu. Jadi kayak kasih bedak, udah bentol kayak kodok gitu, kayak kodok buduk gitu kan. Terus nyokap itu menstruasi terus-terusan. Sementara nyokap itu sudah hampir menop, kita ke dokter dong, jelas. Pertolongan pertama adalah ke dokter.
dokter dikasih obat, nggak ini juga kita ke rumah sakit. Akhirnya ke rumah sakit di saat itu teknologi belum terlalu canggih ya, makanya diperiksa lah pakai alat-alat itu, nggak ada apa-apa menyokap. Akhirnya gue ngomong ke bokap, "Pak, coba minta tolong Om Ipul deh, gimana, kasihan mama." Gue bilang, "Iya juga," kata bokap kan. Akhirnya bokap telepon lah ke rumah Om Ipul. "Pul, kamu bisa datang ke rumah?" "Kenapa Pak?" "Bisa minta tolong, ada perlu." Datanglah Om Ipul nggak lama kemudian. Ceritalah, "Astagfirullah Pak, kenapa nggak dari kemarin-kemarin bilang saya," katanya. Jadi kata Om Ipul, "Bentar Bu, seperti biasa media yang diminta Om Ipul selalu air dan garam, nggak jauh." Beliau langsung mencampurkan air sama garam, terus udah gitu dia bacain air itu, "Ibu tolong diminum dulu ini, udah gitu minum seteguk 2 teguk aja, sisanya ibu banjir ke tangan ibu, ke kepala ibu, ke badan ibu, kalau bisa ibu pakai mandi," katanya. Terus Mas Kiki ikut saya ke belakang. Jadi di belakang rumah gue itu ada semacam tanah gitu ya, lumayan agak gede sih, ada toren air kan situ. "Saya minta garam agak banyak Mas," katanya. Ada di dapur. Gue ambillah ke dapur. Om Ipul udah gitu ke pojokan rumah gue yang ada torennya, kan torennya tuh di pojok banget ya, di pojok rumah banget. Dia bacain dulu tuh garam, kan gue kasih garamnya di plastik kan, Om Ipul dimasukin mangkok, dibacain dulu gitu. Dia kesana ke bawah toren tuh ditebar, "Allahu Akbar," katanya. Nah itu tuh terdengar ada, itu kan hampir isya ya, kedengar orang kayak cewek ngelengking gitu. Terus kata Ipul, udah gitu didorong si diginiin sama dia gitu kan, gerakannya gitulah. Gue bilang, "Kenapa Om?" "Udah ya kita masuk ke dalam, udah aman insyaallah," gitu deh. Jadi singkat ceritanya, akhirnya bokap gua, adik gua, nyokap alhamdulillah udah habis mandi pakai air yang dikasih si Om Ipul, nyokap udah bisa diri, udah langsung minta makan, langsung pokoknya seger lah. Gue seneng banget liat nyokap gitu kan. Kata Om Ipul, "Iya Pak, saya mohon maaf," kata dia, "kemarin memang saya udah pagerin lah rumah Bapak, cuma ini bukan, jadi yang masuknya bukan hanya gaib aja, jadi ada orang yang memang naruh tanah kuburan di bawah toren Bapak itu di belakang." Tanah kuburan cuy. Jadi di situ ada sosok perempuan gitulah. Aduh ya Allah, astagfirullah. Nah kan begitu, ya bokap nih, "Siapa?" "Berarti orang kantor dong, soalnya akses ke rumah itu cuma dari gerbang kantor, nggak ada lagi. Dan nggak, ya orang-orang tuh jarang yang datang ke rumah lah, paling kalau mau ketemu bokap di kantor gitu kan." Jadi bokap punya dugaan nih salah satu anak buahnya kan. "Ya saya nggak tahu sih Pak, saya nggak mau bilang, saya tahu orangnya tapi saya nggak mau bilang," kata dia gitu, kata Om Ipul kan. Akhirnya ada beberapa kejadian lagi, setelah nyokap itu ya, ada kejadian lagi kayak, jadi gue nggak tahu si Om Ipul tuh memproteksi rumah itu kayak gimana. Jadi ada salah satu anak buah bokap di kantor yang istrinya sakit dan mengalami hal yang sama dengan nyokap. Ipul bilang gini, langsung dia ini apa, orang itu kita sebut saja dia Bambang ya. Bambang itu ngadep ke bokap, "Pak, dia dicerita, saya mohon maaf, tadinya saya gini." Ya bokap gua karena kesel dong, "Ngapain kamu masih pakai gitu-gitu sih?" Gitu. Dia ngadep ke bokap, dia ngomong, "Iya Pak, mohon maaf gini." Dia cerita bahwa dia yang ngirim gini. Terus bokapnya, "Kenapa? Alasan lo apa? Emang gue punya salah apa sama lo?" Gitu. Ya enggak, dia bilang, "Saya hanya iri aja," katanya, "kenapa saya belum naik jabatan." "Lu masa kerjanya juga masih belum terlalu panjang, ada waktunya saya naikin jabatan kamu," katanya, "ada waktunya saya rekomendasiin kamu." Om Ipul ini udah tahu orang ini, dia langsung udah, orang itu keluar, udah pokoknya mohon maaf gitu ke bokap gue udah maafin, terus minta jangan ngulangin lagi. Om Ipul ngomong ke orang itu, ini gue udah cerita dari Om Ipul sendiri waktu itu, "Lo jangan macem-macem di sini," katanya, "lo mau sekuat apapun Allah lebih kuat." Seorang itu diam. Aman tuh rumah ya.
Nah ini yang paling ini nih kejadian yang paling pengen gue ceritain banget. Jadi gue punya pacar nih di Kendari, gue gak mau sebut namanya lah, ada di Facebook gue soal temenan. Ya dia terbilang salah satu ya cantik sih, gue bilang cantik, lucu lah gitu, tinggi gitu kan. Nah, pokoknya dunia gue itu hanya untuk dia, asik. Ih beneran, pokoknya gue suka minjem mobil kantor tuh buat jalan sama dia, gue teleponan sama dia, gue pokoknya nyokap minta tolong apa, gue apa sih mama. Nah, ngomong ke ibu itu, ke orang tua itu kan sangat dosa ya. Pokoknya dunia gue buat dia lah. Apapun yang diminta gue turutin. Gila-gila gitu. Pokoknya nyokap bokap itu heran dengan keseharian gue. Tumben si Kiki sama cewek gini-gini amat, deket nih kok. Nggak biasa gitu kan. Pokoknya gue setiap hari kepikiran lah tuh cewek. Bukan main lah, cintanya, kangennya, bahasanya gitu lah ya. Terus kan itu menjelang gue lulus kelas 2, selesai maksudnya kenaikan tingkat ya ke kelas 3. Nah bokap nyokap itu mau mindahin gue sama adik gue ke Bandung, karena kalau biar gampang nyari kuliah di daerah-daerah sana, maksud bokap tuh gitu. Gue tuh galau gila lah saat itu. Uring-uringan, kayak gila-gila lah, gue marah-marah aja menyokap sama bokap. Kesel lah bokap gue kan. Bokap tuh minta tolong lagi sama Om Ipul, tolong. Jadi gue diceritain abis gue selesai diruat gitu lah ya. Tolong itu si Kiki kenapa sama ceweknya itu, pacarnya itu kok gitu-gitu amat sampai kayak cinta mati banget katanya. Terus Om Ipul katanya gini, alah bapak, anak bapak itu dipelet katanya. It's the first time aku dipelet guys, creepers, dipelet cuy gue. Ya dengan muka gue keterbatasan kayak gini dipelet juga, gue mengalami yang dipelet itu kan. Bokap gue ngakak, bukannya heran, ngakak. Masaan kenapa sampai dipelet, baru juga saya mau dipelet-pelet kata bokap. Ya udah gini aja pak katanya, ya nanti saya datang ke rumah habis pulang kantor katanya. Jadi gue kan habis jalan sama cewek itu kan, pokoknya tiap hari nggak pergi tanpa sama dia lah pokoknya. Jatuh cinta abis lah itu, tai kucing rasa coklat tuh bener-bener. And then pas di rumah, nyampe rumah gue bilang, Om Ipul, main om. Iya. Nah bokap tuh lagi ngobrol, sini dulu nih, ini ada air kata bang. Jadi ada botol air mineral gitu kan. Ini ada air yang buat bekal di Bandung nanti katanya. Bandung lagi, pindah lagi. Cewek gue gimana? Dalam hati gue gitu ya. Nah sebelum minumnya kata Om Ipul, baca dulu doa ini. Cuman Al-Fatihah, gue gitu Al-Fatihah sama Allahu Akbar, udah itu doang. Terus udah gitu, air abisin ya kata Om Ipul. Ya om, gila lo yang 600 mili ya. Tunggu bok. Ya udah selesai, baca doa dulu, terus gue minum, udah selesai ngobrol. Biasanya gue tuh abis maghrib pasti gue telepon tuh cewek gue, itu enggak. Udah gitu-gitu besokannya ke sekolah, gue ketemu dia biasa aja gitu. Nah dia udah nggak ada gitu-gitu lagi. Terus gitu dia, kenapa kok nggak telepon aku katanya gitu. Iya ya, kenapa gue nggak nelfon? Biasanya gue telepon, gue bilang gitu kan. Pokoknya seminggu itu gue dingin lah sama dia gitu, yang gue udah nggak peduli lagi sama dia. Udahlah, akhirnya gue putusin aja. Gak lama itu pas abis gue putusin, gue dijemput sekolah saat itu sama Om Ipul, karena Om Lukman lagi nganter bokap kan, naik motor tuh dan, Mas kata, iya om. Terus itu kenapa pacar Mas Kiki kok? Ya gue turun dari sekolah kan, tangganya gini kan ya, turunnya jadi kelihatan. Kenapa pacar Mas Kiki kok nangis? Iya saya putusin om katanya. Loh kenapa putus? Kata Om Ipul gitu kan. Cerewet banget gini, males. Om Ipul tuh ngomong apa? Kamu pernah minta minum gak di rumah dia? Terus gelasnya itu basah.
gue inget-inget, gue pacaran nggak lama, paling cuma 2-3 bulan apa. Pernah sih om, memang gelas yang ada kakinya gitu. Nah, gue bilang ke doi kan, gue minta minum dong, haus banget, gue bilang. Oh iya, nah si gelas itu basah, gue kira emang gelas itu habis dicuci. Cuman gue kalau nyajin ke orang pasti kan gue lap dulu biar kelihatan kering ya. Ini kok gelasnya basah, gue bilang. Rinding gue. Gue minum lah, jadi gue minum deh apa sih. Jadi ada teko air, gelasnya. Nah gelasnya basah kan, gue tuang air situ, minum aja blek. Iya om, pernah waktu itu di rumah dia gue pernah minta minum dan gelasnya basah. Kamu tahu nggak apa itu? Maksudnya kamu tuh dipelet. Gue bukannya takut, masa sih om? Serius gue. Ya kamu bisa marahin mama, marahin papa, berani banget kamu bela-belain cewek kan? Iya juga gue bilang kan. Itu perasaan bahagia sebenarnya, gue bangga kalau gue pernah dipelet. Nah pokoknya ya udah, gue udah nothing, nggak ada feeling apa, nggak ada perasaan kayak dia tuh udah lost aja, udah nggak ada blast, udah nggak apa sih, gandeng gitu kan. Akhirnya gue, singkat cerita, akhirnya adik gue pindah ke Bandung kan. Saat itu yang nganter nyokap, karena gue harus beberapa persiapan itu kan. Ya gue di sana gue punya beberapa sahabat ya, ada Dwi, ada Ari ya. Ari ini udah jadi ketua KPU Buton ini, luar biasa. Jadi memang di Kendari inilah gue gue mengalami langsung ke diri gue bahwa sesuatu yang semacam santet, teluh, siluman, terus gue dipelet itu ada gitu. Dan ada beberapa yang mau gue ceritakan, tapi ternyata ada bisikan tadi jangan diceritakan. Jadi nggak akan gue ceritain. Tapi yang pasti Kendari menyimpan sejuta kenangan juga buat gue, meskipun gue hanya 1 tahun di sana. Oke, terima kasih telah menonton video gue. Terus dukung channel gue ya. Jangan lupa di like, di subscribe, terus gitu lo share ke teman-teman lo kalau emang video ini menarik buat lo. Dan buat teman-teman gue di Kendari, I miss you so much. Buat semansa Kendari, semoga makin maju. Kendari luar biasa lah. Aduh. Oke, Creepers, terima kasih udah nonton video ini. Rifki Sastra Perwata signing off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.